Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan saya Naila Arfina Sapitri dari kelas PKIA. Jadi pada video kali ini saya akan membahas sedikit tentang permasalahan yang tentunya ya masih terjadi di lingkungan sekolah dan juga masyarakat, yaitu bullying terhadap anak berkebutuhan khusus atau yang sering kita sebut dengan ABK. Sebelumnya, pernahkah kita bertanya mengapa anak yang memiliki perbedaan justru sering menjadi sasaran ejekan ataupun perlakuan yang tidak menyenangkan? Ada yang tahu, teman-teman? Oke, jadi hal setiap anak, termasuk anak ABK itu memiliki hak yang sama untuk mendapatkan rasa aman dan juga dihargai oleh lingkungan sekitarnya. Jadi melalui video ini kita akan memahami mengapa bullying terhadap ABK itu terjadi dan bagaimana sih cara kita menciptakan lingkungan yang inklusif. Terhadap ABK itu bukan hanya sekedar candaan saja, tapi banyak anak berkebutuhan khusus yang mengalami perlakuan seperti ejekan karena cara bicaranya, terus cara mereka berperilaku, fisik, kemampuan belajar, atau cara mereka berinteraksi dengan orang lain. Nah, hal ini sering terjadi karena merasih adanya stigma atau anggapan yang salah tentang ABK sendiri. Jadi, sebagian masyarakat itu masih melihat perbedaan sebagai sesuatu yang aneh. Padahal setiap individu itu memiliki keunikan secara masing-masing. Perlu kita ingat teman-teman, kurangnya pemahaman juga menjadi salah satu penyebab bullying. Ketika ada seseorang yang tidak memahami kondisi ABK tersebut, mereka bisa memberikan respon yang salah, seperti contohnya tuh mengejek, menjauhi, bahkan menganggap ABK tidak mampu melakukan suatu hal. Padahal ya teman-teman, ABK bukan berarti tidak memiliki kemampuan, tapi mereka tuh hanya membutuhkan dukungan dan cara pendekatan yang sesuai dengan kebutuhan mereka masing-masing. Lalu, mengapa bullying masih terjadi terhadap ABK? Jadi, banyak orang yang memahami bahwa ABK itu memiliki karakteristik yang beragam. Misalnya nih, anak dengan autis mungkin memiliki cara komunikasi dan perilaku yang berbeda. Nah, perbedaan tersebut bukan alasan untuk menjadikan mereka sebagai bahan ejekan. Lalu, mengapa bullying itu masih terjadi pada anak ABK? Ada yang tahu teman-teman? Oke, jadi yang pertama itu karena kurangnya pemahaman tentang ABK. Banyak yang belum memahami bahwa ABK itu memiliki karakteristik yang beragam. Misalnya nih, ada anak dengan autis mungkin memiliki cara komunikasi ataupun perilaku yang berbeda. Tetapi dengan perbedaan tersebut bukan alasan untuk menjadikan mereka itu sebagai bahan ejekan. Kemudian, yang kedua teman-teman, stigma muncul ketika masyarakat memberikan label negatif kepada seseorang hanya karena perbedaannya. Contohnya nih, menganggap ABK itu tidak berkembang, tidak pintar, ataupun sulit untuk bergaul. Kemudian dengan dukungan yang tepat, banyak ABK itu mampu mengembangkan potensi mereka. Contoh yang kita lihat secara nyata ya teman-teman, bahwa anak ABK itu sekarang sudah mulai bisa untuk mengembangkan potensi mereka melewati apa? Contoh nyatanya sekarang di daerah Jakarta itu sudah ada pekerjaan yang mana pekerjaan itu mengkhususkan untuk ABK tersebut. Nah, jadi di situ ABK memiliki kesempatan untuk berkembang. Kemudian yang ketiga teman-teman, itu pengaruh lingkungan sosial. Bullying terkadang terjadi karena seseorang itu mengikuti teman atau ingin mendapatkan pengakuan dari kelompok lain. Ketika di lingkungannya itu tidak memberikan pemahaman tentang menghargai perbedaan, tindakan bullying itu bisa dianggap sebagai hal yang biasa. Kemudian yang terakhir itu kurangnya empati.
Nah, empati merupakan kesempatan untuk memahami perasaan orang lain. Nah, ketika seseorang itu memiliki empati, mereka akan berpikir sebelum melakukan tindakan yang dapat menyakiti orang lain. Sebagai masyarakat, kita itu perlu mengubah cara pandang terhadap APK tersebut. Mereka bukan seorang yang harus dikasihani, tetapi mereka itu individu yang perlu diterima dan juga diberi kesempatan. Lalu apa yang harus kita lakukan saat ini? Oke, jadi yang pertama itu kita harus meningkatkan pengetahuan tentang ABK terlebih dahulu. Semakin kita memahami, maka semakin kecil kemungkinan kita untuk memberikan perlakuan yang salah. Kemudian yang kedua, membangun lingkungan yang ramah dan inklusif. Sekolah dan masyarakat itu perlu mempekerjakan bahwa perbedaan adalah suatu hal yang wajar. Kemudian yang ketiga itu membangun lingkungan yang ramah. Ketiga, berani menghentikan bullying. Jadi ketika kita tuh melihat seseorang yang mengalami atau mendapatkan perlakuan yang tidak baik, kita jangan ikut untuk menertawakan dan diam saja. Nah, terus ngapain kita? Kita dapat memberikan dukungan dan melaporkan kepada pihak yang dapat membantu. Misalnya nih, kalau di pihak sekolah itu ada guru BK atau guru wali kelas. Kemudian kalau di masyarakat itu bisa kita langsung bicara dengan baik-baik dengan orang tua ataupun tetangga. Oke. Yang terakhir, membangun komunikasi yang positif dengan ABK. Jadi kita harus perlakukan mereka dengan hormat, dengarkan mereka, dan juga hargai usaha mereka yang sudah dilakukan. Kemudian dalam permasalahan bullying terhadap ABK, konselor atau guru BK itu memiliki peran penting yang dalam permasalahan bullying pada ABK, konselor dan guru BK itu memiliki peran yang sangat penting, teman-teman. Jadi yang pertama itu, konselor itu dapat memberikan layanan atau bimbingan kepada siswa untuk meningkatkan pemahaman tentang keberagaman dan pentingnya menghargai perbedaan. Kemudian yang kedua itu, selain konselor juga dapat membantu ABK yang mengalami dampak bullying agar mendapatkan dukungan secara psikologis. Kemudian, konselor juga berperan dalam menciptakan lingkungan sekolah yang aman melalui kerjasama dengan guru, orang tua, ataupun siswa lain. Dengan adanya layanan konseling yang inklusif, sekolah dapat menjadi tempat yang nyaman dan aman bagi semua anak tanpa terkecuali. Pada akhirnya, bullying terhadap ABK bukan terjadi karena ABK itu berbeda, tetapi karena masih kurangnya pemahaman dan kepedulian dari lingkungan sekitar. Setiap anak itu sebenarnya memiliki hak yang harus dihargai dan juga terima. Harus memulai dari diri kita sendiri, teman-teman. Jangan melihat ABK itu sebagai seorang yang berbeda, tetapi sebagai individu yang memiliki potensi dan juga kelebihan. Nah, karena lingkungan yang ramah bukan hanya membuat ABK itu merasa diterima, tetapi juga membuat kita itu menjadi masyarakat yang lebih berempati. Terima kasih yang sudah menonton. Mari bersama menciptakan lingkungan yang inklusif bagi semua anak, termasuk anak ABK. Sampai jumpa di lain kesempatan. Saya Fitri, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, dan komen di kolom komentar di bawah ini. See you.